Halo, kembali lagi bersama gue Nico Knight di Nicover kali ini. Di Nicover kali ini, gue bakal ngelanjutin 4 rekomendasi anime Ghibli. Sekali lagi, urutan ini gak ada kaitan sama bagus atau enggaknya ya. Ya udah, yuk, langsung aja check it out. Yang keempat, The Wind Rises. Anime ini menceritakan Jiro Horikoshi, seorang anak laki-laki yang bermimpi menjadi pilot pesawat tempur. Namun, sayangnya harapan itu harus ia pendam, karena Jiro memiliki penglihatan yang kurang baik. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang desainer pesawat terbang dari Italia bernama Caprioni. Sejak saat itu, Jiro pun memutuskan untuk bercita-cita menjadi seorang desainer pesawat. Lambat laun waktu berjalan, Jiro membangun mimpinya dengan kuliah di universitas di Tokyo. Bersama sahabatnya, Honzo, pada akhirnya Jiro berhasil diterima bekerja di pabrik pesawat Mitsubishi. Petualangan Jiro pun dimulai. Namun, pengembaraan Jiro untuk meraih impiannya tidaklah mulus. Berbagai desain pesawat terbang yang ia kerjakan terus-menerus berakhir dengan kegagalan. Untuk menenangkan pikirannya, Jiro kemudian kembali sementara ke Jepang. Di sana, Jiro kemudian bertemu kembali dengan gadis yang dulu pernah dikenalnya, Naoko Satomi, dan kemudian jatuh hati padanya. Cerita dari anime ini ditutup dengan Jiro yang mendapat tugas mendesain sebuah pesawat yang digunakan pasukan Jepang untuk melakukan serangan pada angkatan militer Amerika Serikat. Yang ketiga, Princess Mononoke. Cerita dimulai dari desa Emishi yang diserang oleh iblis berbentuk babi hutan bernama Nago. Ashitaka sebagai pemimpin desa tersebut berkelahi untuk melindungi desanya. Ia berhasil, namun sayangnya ia mendapat kutukan di tangan kanannya. Ashitaka harus pergi ke wilayah di bagian barat untuk menghilangkan kutukan yang dimilikinya. Di perjalanan, ia bertemu dengan biksu bernama Jikobo dan menceritakan tentang kutukan pada tangan kanannya. Untuk menghilangkan kutukan tersebut, Ashitaka harus bertemu dengan Dewa Rusa yang ada di wilayah sana. Sesampainya di barat, ia menyadari bahwa ia sedang berada dalam perang antara penduduk hutan dan manusia di desa penambang besi. Di sana jugalah Ashitaka bertemu dengan San, seorang perempuan yang dibesarkan oleh serigala. Konflik utama anime ini adalah perseteruan antara penduduk hutan dan penduduk desa. Nago awalnya adalah bangsa dewa berwujud babi hutan. Kebencian yang merongrong jiwanya telah mengubahnya menjadi sosok iblis yang mengerikan. Kebencian itu bukan tanpa alasan. Kebencian lahir akibat ulah manusia yang seenaknya merusak keseimbangan alam lewat penebangan hutan. Banyak pesan yang ingin disampaikan dalam anime ini, sehingga Princess Mononoke begitu sayang buat kita lewatkan. Yang kedua, Castle in the Sky. Anime ini berlatar di desa pertambangan, di mana seorang pemuda bernama Pazu menemukan sosok perempuan jatuh dari langit. Perempuan itu bernama Shita. Shita menceritakan bahwa dirinya sedang dicari oleh agen rahasia milik pemerintah yang ingin mencuri kalung kristal miliknya. Konon, kalung itu mempunyai hubungan dengan Laputa, sebuah kota terbang yang melayang di langit. Tak hanya itu, gerombolan perompak yang dipimpin oleh seorang nenek bernama Dola juga mengincar Shita. Tak lain tak bukan untuk kepentingan kelompok mereka sendiri yang tergila-gila dengan harta. Petualangan berlanjut sampai di Laputa. Banyak misteri yang terdapat di sana. Pazu juga ingin membuktikan keberadaan Laputa itu sendiri. Sedangkan Shita juga ingin tahu masa lalu hidupnya dan keluarganya. Tak terkecuali mengapa kalung yang diwariskan kepadanya begitu penting. Konflik cerita tentang Pazu, Shita, dan bagaimana akhirnya mereka bekerja sama dengan Dola serta kawanannya membuat anime ini begitu menarik buat siapapun yang menontonnya. Yang pertama, Spirited Away. Pada akhirnya kita sampai pada film Ghibli yang begitu fenomenal. Sebuah film yang baru saja dikalahkan oleh Kimetsu no Yaiba dalam penjualannya setelah bertengger di posisi pertama sejak tahun 2002. Apalagi kalau bukan Spirited Away. Film ini bercerita tentang Chihiro, seorang gadis dan orang tuanya yang sedang melakukan perjalanan lalu tersesat dan berhenti di sebuah area yang tampaknya seperti taman hiburan yang telah ditinggalkan. Mereka menelusuri tempat tersebut dan menemukan sebuah tempat makan, di mana tersedia banyak sekali makanan sedap yang baru dimasak. Orang tua Chihiro melahap makanan tersebut dengan begitu rakus, sementara Chihiro sendiri memilih untuk tidak memakannya dan justru berkeliling menelusuri tempat itu. Saat itulah Chihiro bertemu dengan lelaki bernama Haku. Haku memperingatkan Chihiro agar pergi dari tempat tersebut bersama orang tuanya sebelum matahari terbenam. Sayangnya saat ia kembali, kedua orang tuanya telah berubah menjadi babi.
Dan saat itulah ia bertemu dengan makhluk-makhluk aneh di tempat tersebut. Haku muncul kembali dan mencegah Chihiro untuk makan makanan dari dunia roh, yang akan membuat dirinya tetap menghilang. Singkat cerita, Chihiro bertemu dengan Yubaba, penyihir yang menjalankan tempat pemandian untuk meminta pekerjaan di sana. Yubaba mengubah nama Chihiro menjadi Sen. Keesokan paginya, Haku membawa Chihiro melihat orang tuanya kembali. Lalu bercerita bahwa Haku lupa dengan dirinya sendiri. Haku memperingatkan Chihiro bahwa jika ia lupa dengan dirinya, dia tidak akan pernah bisa pulang. Pada intinya, Spirited Away menceritakan tentang perjalanan Chihiro atau Sen kembali ke dunia mereka, namun dengan cerita dan petualangan yang asik. Banyak spekulasi dan macam-macam opini tentang bagaimana alur cerita film ini berjalan. Meski begitu, kita nggak bisa menafikan bahwa film ini begitu memukau dan sangat layak untuk kita nikmati. Nah, gimana 4 anime Ghibli yang gue rekomendasiin ini? Lu udah nonton semua atau baru beberapa? Jawab di kolom komentar ya. Kasih kesan-pesan juga terhadap list anime tadi. Ditunggu banget komentar dari lu semua. Sekian nih cover kali ini. Akhir kalam, bye-bye.